Puji Tuhan untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara sekalian yang ada di gereja maupun yang ada di rumah saudara masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini walaupun melalui online. Tapi kita percaya Roh Kudus tetap hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, juga di tengah-tengah rumah saudara pada waktu saudara beribadah. Saudara sudah memakai pakaian yang pantas beribadah. Puji Tuhan. Kita akan mulai, kalau Ibu silakan berdiri, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan bersama-sama mengaplikasikan kepada kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia Allah, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Allah Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Saya ingin menyampaikan salam juga kepada adik saya di Dr. Mulyati beserta Kusitoluni dan Anton yang ganteng. Puji Tuhan. Juga untuk keluarga anak-anak Mami Neni beserta Stella, juga Errol, anak Yanti beserta Gifta dan keluarga, juga Gambes. Puji Tuhan. Juga Mas Ade yang ada di Pulau Batam. Puji Tuhan. Dan kembali kepada seluruh keluarga GLB, salam kasih, salam kuat, salam tangguh, dan salam sehat. Sekali lagi, salam kangen banget. Amin. Kita jauh di mata tetapi dekat di hati karena kasih Kristus yang menegakkan kita senantiasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama satukan hati kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bersama Bapa.
boleh merasakan senantiasa penyertaan dalam kehidupan kami, hamba-hamba ini Tuhan. Engkau yang senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami, keistimewaan iman kami. Engkau senantiasa meneguhkan kami, Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh setia kepada-Mu karena Engkau berdalam kasih dan setia kepada kami. Dan kerinduan kami Bapa, untuk kami tetap setia mengiring Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua Bapa. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami beribadah bersama-sama, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami satukan hati iman kami satukan hati untuk bersukacita, memuji, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Bapa. Dan kami juga akan bersatu hati untuk mendengarkan, menerima firman-Mu, memahami akan kebenaran-Mu, sehingga pengenalan kami dengan Tuhan pun semakin indah, semakin dalam, semakin kuat ya Bapa. Sehingga nama Yesus Kristus semakin kami tinggikan dan kami besarkan di dalam kehidupan kami. Karena kehidupan kami adalah milik-Mu Bapa. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah siap untuk urapi dengan Roh Kudus. Saudara kami pemusik yang WL memberi puji-pujian juga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya, semuanya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, segala dosa kesalahan kami mohon ampun dengan kehadiran-Mu Roh Kudus untuk bertata, untuk berpuasa, untuk bekerja di dalam hati kami masing-masing. Mohon ibadah kami pada saat ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami, permohonan kami. Hanya di dalam satu nama, penebus segala dosa kami, penebus segala kesalahan pelanggaran kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Walaupun kita bertemu secara virtual lagi, tapi saya percaya kalau semangat Bapak Ibu untuk memuji nama Tuhan tetap berapi-api ya Bapak Ibu. Amin. Kita akan melanjutkan sukacita kita dengan pujian Tuhan Yesus baik. Thank
Kita akan bersama-sama lanjutkan sukacita kita Bapak Ibu. Walaupun kita di tempat yang berbeda, tapi sukacita kita tetap sama. Amin. Kita akan bersama-sama puji dan tak pernah ragu akan kekuatan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan pujikan kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hati
Ya, shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, dan juga saudara-saudara yang saat ini tergabung di dalam ibadah secara rekaman. Terima kasih untuk dukungannya teman-teman yang ambil bagian dalam pelayanan. Puji Tuhan, saya berdoa, saya berharap sekali saudara semuanya dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apa, ya, diluputkan dari segala sakit penyakit, termasuk di masa pandemi ini. Saya berharap saudara juga luput dari COVID-19. Saya yakin saudaraku bahwa semua manusia sebenarnya tidak ada yang kebal dengan penyakit. Semua manusia tidak ada yang kebal termasuk terhadap COVID-19 ini. Kalau kita dalam keadaan sehat saat ini adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena benar saudaraku bahwa tidak ada satupun manusia yang sebenarnya itu kebal terhadap sakit penyakit ataupun termasuk COVID-19. Dan sementara masa pandemi ini yang belum selesai, kita harus disiplin dalam protokol kesehatan. Kita pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan dan lain sebagainya, kita jauhi kerumunan. Dan tentu saja pasti ada celah sebenarnya waktu itu bahwa tanpa kita sengaja ada celah penyakit itu masuk. Kita tanpa sengaja masker harus dilepas ketika kita mau makan. Tidak sengaja kita memegang barang yang ternyata itu habis dipegang orang lain dan di situ ada kuman, atau tidak sengaja atau kita harus terpaksa ada di dalam kerumunan. Nah, itu semuanya celah. Kalau sampai saat ini ternyata sekalipun banyak celah penyakit masuk, tetapi saudara semua dalam keadaan baik dan sehat, itu adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, namun di antara saudara sekalian yang saat ini ternyata masih harus di dalam perawatan karena sakit yang dialaminya, termasuk ternyata kena sakit COVID. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yakin dan percayalah bahwa Allah yang menyelenggarakan hidup manusia, Dia punya rancangan yang baik. Dia punya maksud yang baik. Pasti banyak hikmah yang diambil bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, termasuk yang terpapar penyakit COVID ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini saya tertarik untuk mengajak saudara semuanya untuk merenungkan bahwa hidup dalam penyelenggaraan Tuhan. Hidup dalam penyelenggaraan Tuhan. Apa saudaraku? Hidup dalam penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di atas bumi ini segala sesuatu yang terjadi semuanya sebenarnya di dalam kontrol Tuhan. Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tuhanlah yang mengadakan dan Tuhan yang memproses, dan seharusnya sebagai umat yang beriman, orang yang percaya, apa yang terproses di dalam muka bumi ini dan kita ada di dalamnya, maka kita akan mengembalikan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas sekali saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8.
Wahyu pasal 1 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka tidak berlebihan kalau saya katakan memang Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup di muka bumi ini. Segala sesuatu berasal dari Dia. Tuhan yang mengadakan. Dan Tuhanlah yang mula-mula ada. Dia dari dulu sudah ada. Dia adalah firman itu sendiri. Dialah Alfa dan Omega, dari awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya apa? Tuhan tidak berujung pangkal hidupnya. Dari kekal kepada kekal. Dan Dia yang menyelenggarakan hidup manusia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, maka tidak ada satupun manusia yang luput dari kontrol dan pengawasan Tuhan. Sebenarnya demikian. Di luar Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jangan tinggi hati dan jangan menjadi sombong karena kekuatan manusia. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan atau percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan manusia hari lepas hari itu sebenarnya dia seringkali di bawah situasi yang belum tentu aman, ya, belum tentu aman, saudaraku. Tetapi kalau kita itu dalam keadaan baik, itu sebenarnya adalah karena Tuhan mengasihi kita. Satu contoh, ada satu keluarga, orang tuanya harus pergi karena bekerja, sementara anak-anaknya yang masih kecil harus ditinggal di rumah. Ya katakanlah usia remaja lah, jadi masih bisa dilepas. Kedua orang tuanya, ayah dan ibunya harus pergi dari pagi dan sampai sore. Kalau keadaan anak di rumah itu sekian lama, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun dalam keadaan baik, sepeninggal orang tuanya ditinggal bekerja, itu adalah karena Tuhan andil di situ. Amin. Coba ketika sang ayah bekerja atau ibunya bekerja, tahu-tahu anaknya yang besar telepon, "Pak, adik keselomot karena main api." Bagaimana saudara sekalian? Ayahnya dan ibunya mendengar kabar itu pasti akan terganggu pekerjaannya. Dia akan segera meletakkan pekerjaannya, "Baik dek, papa akan segera pulang." Kan gitu. Atau ya, tahu-tahu ada telepon dari rumah, adiknya yang telepon, "Pak, ini kakak muntah-muntah, habis makan apa nggak tahu. Ini sekarang dia kesakitan." Bagaimana saudara sekalian? Orang tuanya tetap bekerja atau ditinggalkan pekerjaannya? Tinggalkan pekerjaannya, ya, dan demi untuk menolong anaknya. Dan itu masih banyak contoh yang lainnya. Jadi kalau ternyata anak kita baik-baik saja ketika kita di luar kontrol, kita nggak bisa ngamatin terus, ya dipasang CCTV dong Pak Dani, gitu. CCTV tahu saudara sekalian, alat pantau. CCTV itu alat pantau, bukan alat untuk mengantisipasi supaya anak itu tidak celaka. Enggak, dia hanya memberitahu. Jadi ayahnya kalau di kantor melihat dari HP mungkin, "Loh, anakku kok jatuh?" Dari CCTV. Kan nggak mungkin CCTV itu akan menolong sang anak yang jatuh. Dia hanya alat pantau, tidak menolong. Yang bisa menolong adalah yang memantau dan bisa menolong. Siapa dia? Tuhan. Dia memantau, mengendalikan, dan dia bisa mencegah kecelakaan terjadi. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan? Gak ada, saudaraku. Amin. Di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun. Atau mungkin ada di antara manusia yang mereka punya rencana atau punya pekerjaan yang kebetulan dia akan mendapatkan order yang besar.
Ya. Hari Senin misalkan dia sudah janjian dengan seseorang calon klien bahwa orang itu akan mendatangkan order yang besar, katakanlah nilainya 500 juta. Bagi saya besar, saudara sekalian. Saya nggak tahu bagi orang lain yang pebisnis besar, kelas kakap atau kelas gajah, itu orderan yang kecil. Katakanlah itu, saudara sekalian, dia akan mendapatkan order 500 juta. Wah, senang sekali. Dia sudah janjian sama kliennya jam 12 siang, sambil makan siang akan membahas bisnisnya. Dia bilang sama istri, "Bu, pekerjaan kita luar biasa, mendapatkan banyak kepercayaan. Sekarang baru saja saya dapatkan akan ada masuk pekerjaan lagi. Nilainya berapa, Pak?" 500 juta. Wow, luar biasa. Ya. Dia sudah janjian sama kliennya jam 12 hari Senin. Gitu ya saudara sekalian. Nah, tetapi bagi orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dan itu hanya berdasarkan bahwa ini adalah hasil usahaku, ini adalah hasil kerasku, ini adalah karena aku cerdas, gitu saudara sekalian. Dia mengabaikan akan adanya penyelenggaraan Tuhan. Hati-hati saudara sekalian. Karena begitu mudahnya Tuhan itu bisa merubah nasib manusia. Masuklah hari Senin jam 11, sudah hampir waktunya, 1 jam lagi. Masuk jam 12, jam 1, seorang laki-laki tadi tidak segera berangkat meninggalkan rumah, masih sibuk dengan yang ada di rumah. Sampai akhirnya sore hari, selesai mandi, mau makan. "Bu, ini hari apa?" "Ini kan Senin, Pak." "Loh, ini Senin ya?" "Waduh, kan aku ada janjian dengan klien jam 12 tadi siang." "Waduh, Pak, aku juga nggak mengingatkan." "Lah ya, Bu, kenapa kamu nggak mengingatkan aku?" "Waduh, saya juga minta maaf, saya juga lupa." Bagaimana saudaraku? "Waduh, saya mau cari HP saya harus kontak orangnya." Ya, begitu dapat HP-nya, dilihat, "Loh, HP-ku kok mati?" Dicas segera. Begitu dicas, akhirnya masuk banyak SMS. Yang SMS adalah kliennya tadi. "Pak, saya sudah tunggu di tempat janjian kita." Waduh, dia SMS, Bu. Ya. Bagaimana ini? Saya akan coba telepon. Ya, ternyata masuk lagi SMS berikutnya. Jam 1, jam setengah 2 ada SMS. "Pak, saya sudah tunggu sekian lama. Kalau Bapak tidak bisa datang, baiklah, saya juga punya klien yang lainnya." Waduh, kok kata-katanya begitu? Bagaimana, Bu? "Ya sudah, Pak, tolong coba dikontak aja." Akhirnya bisa ditelepon, bisa dikontak. "Pak, saya minta maaf, tadi saya lupa, saya tidak segera datang ke tempat kita janjian." "Waduh, Pak, saya minta maaf juga," dia bilang gitu. "Saya sudah menanti Bapak sekian lama. Sekarang saya sudah balik lagi ke kota saya, ya. Rumahnya beda kota, saudara sekalian." Bagaimana itu? "Saya minta maaf karena order ini saya sudah sampaikan kepada orang lain. Karena saya juga sudah menyiapkannya, ada second layer, ada pilihan lain kalau ternyata Bapak nggak bisa melakukan." Waduh, ya udah, Pak, ini bukan rezeki saya. Bisa nggak terjadi semacam itu, saudara? Begitu mudahnya Tuhan bisa merubah situasi yang kita harapkan itu sebenarnya sesuatu yang baik, tetapi Tuhan bisa merubah apa yang terjadi dalam muka bumi ini. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Ini saudara sekalian, ini yang penting, bahwa hidup kita itu harusnya senantiasa hormat dan takut kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tentu saja bagi mereka yang
mengandalkan dirinya sendiri. Mereka yang sombong, mereka yang tinggi hati, Allah bisa bertindak sebagaimana api yang menghanguskan. Apa yang dirancang manusia bisa seketika itu hangus dan tidak ada artinya apa-apa. Tetapi bagi orang yang takut dan hormat pada Tuhan, Allah kita bukan api yang menghanguskan, tetapi Dia adalah roh yang menghidupkan. Amin. Bersyukurlah buat setiap orang yang mereka mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Segala rancangannya, segala rencananya, biarlah yang terjadi semuanya itu adalah atas penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tertarik ada satu kisah di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40. Saya bacakan bagi saudara, ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Ini ada satu cerita Tuhan Yesus beserta dengan para murid. Mereka dalam satu perjalanan, mereka naik perahu gitu ya, bertolak ke seberang. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini kasus, ini cerita sungguh-sungguh terjadi. Pada waktu itu Yesus dengan para murid dalam perjalanan, ya, naik perahu, saudaraku. Di tengah perjalanan terjadi taufan yang besar, ya. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Jadi firman Tuhan dibuat lebay ini ya. Jadi memang benar-benar terjadi, situasinya sangat mencemaskan, kan begitu. Sangat mengkhawatirkan. Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, situasi saat itu murid-murid takut sekali. Mereka tercekam, situasinya memang sangat mencekam. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Apa, saudaraku? Kalau manusia dalam keadaan situasi seperti itu, mereka takut. Takut kenapa? Takut mati, saudara sekalian. Benar atau tidak? Takut celaka, takut mati. Dan mereka tahu Yesus bersama dengan mereka. Dan akhirnya mereka membangunkan Yesus, ya kan? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dibangunkan Yesus yang sedang tidur. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa ini bagi saya menangkapnya adalah ini Tuhan yang menyelenggarakan hidup manusia. Segala sesuatu alam itu dikontrol oleh Tuhan. Sementara ada orang yang mungkin mengatakan, kalau bersama dengan Yesus jangan biarkan Yesus tidur gitu ya. Bangunkan Dia atau jalin hubungan terus dengan Tuhan. Ada orang yang mungkin mengajarkannya seperti itu, saudara sekalian. Biarkan Tuhan jangan sampai tidur. Jadi selalu hubungan dengan Tuhan. Secara kontekstual di sini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau berbicara sebenarnya Yesus tidur itu adalah situasi yang alami. Situasi yang wajar, situasi yang normal sebagaimana adanya taufan dan badai. Bagi dunia itu wajar atau tidak? Saudara yang di rumah,
adanya tofan, adanya badai, adanya hujan, itu wajar atau sesuatu yang aneh. Sama seperti Yesus tidur itu wajar, tidak ada yang aneh. Amin. Puji Tuhan. Tetapi memang hal yang maklum, karena kita punya jiwa, kita punya rasa dalam diri kita, ada merasa takut, merasa terancam, sehingga akhirnya mereka membangunkan Yesus, dan Yesus pun menolong. Dihardiknya angin dan tofan itu, diam dan tenanglah. Seketika itu danau ini menjadi tenang, airnya menjadi tenang, taufan dan badainya menjadi hilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan setelah airnya dihardik, yang dihardik berikutnya siapa? Para murid. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, ini juga menghardik, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tidak percaya tentang apa? Tidak percaya tentang Yesus Juru Selamat? Tidak percaya tentang Yesus punya mujizat? Saya yakin mereka percaya dan mereka minta tolong pada Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pikiran nakal saya saudaraku, bagaimana kalau ceritanya tidak seperti ini? Ketika Yesus dibangunkan, yang dihardik bukan angin tofan, tetapi langsung murid-murid, diam dan tenanglah. Dan seketika itu para murid menjadi teduh, tenang sekali, sekalipun danaunya tetap mengamuk, saudara sekalian. Mungkin tidak? Mungkin tidak, saudaraku. Bisa jadi Tuhan tidak menghardik sakit penyakitnya. Sembuh kamu. Tetapi yang dihardik adalah, hai hati orang, tenanglah, aku besertamu. Penyakitnya masih ada, tetapi hati orang itu menjadi tenang karena Tuhan beserta. Amin. Pikiran nakal saya berikutnya adalah, bagaimana kalau Yesus tidak bangun dari tidur? Angin dan tofan masih tetap ada atau tidak? Puji Tuhan. Saya tidak bisa berani menjawab juga, karena nggak tahu cerita sesungguhnya apa yang akan terjadi kalau Yesus tidak bangun. Tetapi kalau para murid itu imannya sudah sampai kepada level yang Tuhan harapkan, sekalipun tidak membangunkan Yesus, tofan itu tetap ada. Aku bersyukur Tuhan, Engkau yang menyelenggarakan hidupku. Terjadilah sesuai kehendak-Mu, maka hatiku tenang. Amin. Sekalipun tofan dan badai terjadi, tetapi hatiku tetap tenang. Nah, itu baru keren. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi yang dihardik Tuhan ini, mengapa kamu tidak percaya? Artinya, kenapa kamu tidak percaya bahwa dunia ini diselenggarakan oleh Tuhan? Mengapa kamu tidak percaya bahwa dunia ini di bawah kontrol Tuhan? Artinya itu, kalau saya mau perpanjang kata-katanya Tuhan. Amin. Namun demikian, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, terlepas tentang iman kita bahwa kita percaya Tuhan yang menyelenggarakan hidup, namun bagaimanapun juga di dalam nama Yesus ada mujizat. Amin. Di dalam nama Yesus ada pertolongan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi mereka yang sakit. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, saudaraku, ya. Sebentar, saya akan bacakan. Yakobus pasal 5 ayat 14 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan.
Ya. Puji Tuhan, bagaimanapun juga kita manusia masih terbawa emosi, ada rasa takut, sedih, susah. Itu hal yang wajar juga, alami juga. Sekalipun kita percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup, namun demikian kalau ada yang sakit dan butuh pertolongan, kita juga akan tetap menolong dan mendoakan. Amin. Ya, firman Tuhan tadi katakan, panggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saya bawa contoh minyak. Minyak apa ini? Saya pakai VCO. Minyaknya dari kelapa. Saudara pakai minyak apapun, minyak kayu putih, doakan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, bersatu dengan darah Kristus, jadilah minyak urapan yang menyembuhkan aku. Amin. Di rumah masing-masing gunakan minyak saudara yang saudara punya, apapun minyak silakan pakai aja. Setelah didoakan, gunakan minyak itu, oleskan di bagian tubuh saudara yang sakit dengan percaya dan katakan darah Kristus. Misalkan sakit kepala, darah Kristus. Sakit tangan, darah Kristus. Ya. Sakit perut, oleskan minyak lagi, darah Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagaimana tadi caranya berdoa? Dalam nama Tuhan Yesus, bersatu dengan darah Kristus, jadilah minyak urapan yang menyembuhkan aku. Gampang ya? Oke, silakan diulang-ulang aja nanti videonya supaya saudara bisa menghafal atau doakan dengan cara saudara sendiri. Yang penting ada kata-kata dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini menjadi minyak urapan menyembuhkan orang yang sakit. Demikian kita nanti akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan karena sakit. Ada anak Fando, anak Valen, Mbak Anggra, Ibu Topo, Bapak Suratman yang baru saja operasi, Mas Suranto, Ibu Istadi, Bapak Bardi yang baru saja sehat, demikian juga Bapak Toto dan keluarga Ibu Hartini, dan Ibu Warno yang ada keluhan sakit di kaki, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan, tetapi juga Tuhan pasti akan menolongnya. Demikian kiranya menjadi berkat bagi saudara sekalian. Salam tangguh, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuki acara berdoa, mengucap syukur atas berkat firman Tuhan, dan juga kita akan berdoa syafaat, doa minta tolong bagi kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita akan naikkan pujian Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan.
bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan telah menegaskan dan menguatkan iman kami dan memberikan wawasan kepada kami bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, ada yang menyelenggarakan, yaitu Tuhan Allah yang menyelenggarakan kehidupan bagi umat manusia. Bapa di surga, kami percaya bahwa segala yang terjadi semuanya adalah di bawah kontrol dan di bawah pantauan Tuhan. Membuat ini kami menjadi aman dan merasakan nyaman karena kami tahu bahwa kami tidak berjalan sendiri Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, segala rancangan dan rencana kami bawa di dalam doa bahwa yang terjadi bukan kehendak manusia, tetapi yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya karena Tuhan yang menyelenggarakan hidup, maka Tuhan pasti punya rancangan yang baik bagi manusia. Bukan saja rancangan yang ada di muka bumi ini, tetapi terlebih mulia lagi bahwa rancangan Tuhan adalah hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga percaya Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kami bersatu hati saat ini Tuhan, kayak berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu untuk Tuhan akan menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya, yaitu anak Fandu, anak Valen, Ibu Angga, Ibu Toko, Bapak Suratman, Bapak Suranto, Ibu Istandi, Ibu Warno, dan juga saudara-saudara kami yang telah Kau berikan kesembuhan ketika mereka menjalani perawatan karena COVID, yaitu Bapak Badi, Bapak Totok, dan Bapak Darmanto dengan Ibu Hati dan keluarga. Bapa di surga, kami bersama-sama berseru di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus mengalir, tubuh Kristus akan menyatu dengan tubuh saudara-saudara kami. Haleluya. Sehingga mereka akan mengalami kesembuhan, mereka sakit akan sembuh, sehat dan dipulihkan seperti sedia kala. Haleluya. Sehingga dengan demikian saudara-saudara kami bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi, bisa berkarya lagi, dan mereka akan menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan Yesus diakukan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami sudah sampai pada saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu sesuai dengan janji firman-Mu, sehingga di dalam kami perjalanan dimanapun kami berada, senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami diluputkan dari para bahaya, diluputkan dari segala sakit penyakit, dan Tuhan akan berkati usaha pekerjaan kami, sehingga kami mendapatkan keuntungan, dan mereka di dalam sekolah Tuhan akan berkati dengan akal budi kembalian, sehingga mereka bisa mencapai citanya dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan mereka yang lemah imannya akan Tuhan kuatkan imannya, haleluya, kuatkan hatinya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Mereka disadarkan, diakui bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Bapak di surga. Sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pagi siang hari ini, dan kami akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Dalam kasih sejahtera Bapa di surga dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus akan menyertai kami senantiasa sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dengan demikian ibadah sudah selesai. Untuk ibadah yang akan datang kemungkinan besar masih secara daring atau online. Kita menunggu kebijakan dari pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin.